Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Farda Farah Fahiroh. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6 Stit Al-Muslihun Telogo Kanigoro Blitar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 2 poin pertama dalam makalah kelompok 4 yang berjudul Problematika Individual Sosial yang disusun guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar pengelolaan kelas yang diampu oleh Bapak Muhammad Shodiq, MPDI. Dalam makalah ini, saya dan ketiga teman saya mencoba memaparkan apa saja problematika-problematika yang terjadi dalam pembelajaran yang dialami oleh peserta didik dan bagaimana cara mengatasinya. Tetapi sebelum jauh ke sana, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan problematika. Problematika adalah berasal dari kata problem yang berarti masalah. Permasalahan sendiri adalah suatu kendala dan persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, permasalahan atau problematika adalah suatu kesenjangan antara kenyataan dan hal yang diharapkan berjalan sesuai dengan baik agar tercapai tujuan yang maksimal. Dalam makalah kami, konteks permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan pembelajaran. Permasalahan pembelajaran itu sendiri adalah segala permasalahan atau segala hal yang mempersulit, mengganggu, menghambat, atau bahkan menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi, segala hal yang mempersulit bahkan menjadi penyebab kegagalan adalah suatu permasalahan pembelajaran, dan suatu permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Poin kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. Faktor eksternal ini meliputi situasi dan kondisi yang mempengaruhi, baik mendukung atau tidak mendukung proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Faktor eksternal ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan atau lingkungan bermain, dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah. Jadi, ketika keempat lingkungan ini tidak mendukung proses pembelajaran peserta didik, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Faktor yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Menurut Muhyiddin Syah, faktor internal ini meliputi gangguan atau kekurangmampuan psikofisik yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif merupakan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir atau yang biasa kita sebut dengan kecerdasan intelektual atau IQ. Sedangkan ranah afektif merupakan perilaku yang menekankan aspek emosi dan perasaan seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik berupa perilaku yang menekankan keterampilan motorik atau gerak fisik dan kinerja otot. Ranah psikomotorik ini contohnya merespon hal-hal yang dapat dilihat, didengar, dan dapat diraba. Jadi, peserta didik harus menguasai 3 ranah tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apabila terdapat kesulitan dalam ketiga ranah tersebut atau kekurangmampuan dalam ketiga ranah tersebut, maka guru yang harus membantu untuk mengembangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Jadi
Jadi, setiap manusia sudah diberi porsi masing-masing apa permasalahan yang harus dibebankan kepadanya, termasuk juga permasalahan-permasalahan pada peserta didik. Tetapi, dari firman tersebut, kita sudah tahu bahwa permasalahan tersebut tidak di luar batas kemampuan para peserta didik. Dan tentu setiap permasalahan ada jalan keluarnya dan ada cara untuk mengatasinya. Nah, cara-cara tersebut akan dijelaskan dalam video selanjutnya oleh teman-teman saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.